Langit malam ini gelap sekali, seperti tertutup kain hitam tebal. Tidak ada cahaya bulan yang menerangi jalanan, hanya kegelapan yang menyelimuti. Tidak ada bintang yang terlihat. Seolah-olah mereka semua bersembunyi di balik awan tebal. Angin malam bertiup dengan dingin, seperti menusuk sampai ke tulang. Suara angin yang menderu menambah kesan seram malam itu. Jalanan sepi, hanya ada bayangan pohon tua yang bergerak-gerak seperti sedang menari. Bayangan itu tampak hidup, menambah suasana mencekam. Kota kecil itu seperti sedang tidur nyenyak. Tidak ada suara kendaraan atau aktivitas manusia, hanya keheningan yang mendominasi. Seorang pemuda bernama Bayu berjalan dengan pelan dan lelah. Wajahnya menunjukkan betapa berat hari yang telah dilaluinya. Ia baru pulang kerja lembur, pekerjaan yang menuntutnya untuk tetap terjaga hingga larut malam. Langkahnya berat dan ia sering menguap karena lelah. Setiap langkah terasa seperti beban yang harus diangkat. Suasana malam itu menakutkan, tapi Bayu berusaha untuk tetap tenang. Ia mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai merayap, tapi hatinya mulai merasa tidak enak. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, perasaan yang membuatnya gelisah. Ada yang aneh, seperti ada yang mengawasinya. Bayu merasa ada mata yang terus mengintainya dari kegelapan. Bayu menoleh ke belakang, tapi hanya ada kegelapan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bayangan yang semakin pekat. Ia mempercepat langkahnya, berharap segera sampai di rumah. Namun, perasaan takut itu tidak juga hilang. Bayu terus berjalan, matanya waspada mengamati sekeliling. Ia tidak ingin mengambil risiko, malam itu terlalu mencekam. Bayu akhirnya memutuskan untuk berlari kecil, berharap bisa segera keluar dari kegelapan yang menakutkan ini. Bayu mempercepat langkahnya. Jalanan semakin sepi. Suasana malam yang sunyi membuatnya merasa tidak nyaman. Ia merasakan dinginnya angin malam yang menusuk kulit. Rumah-rumah penduduk tampak gelap karena lampu sudah dipadamkan. Bayu melihat ke sekeliling berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Namun semuanya tampak mati. Hanya ada suara jangkrik dan suara angin yang berhembus. Suara-suara itu semakin mempertegas kesunyian malam. Bayu merasa semakin terisolasi. Tiba-tiba, Bayu mendengar suara langkah kaki. Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan. Ia menoleh lagi, tapi tetap kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Bayu mulai merasa cemas. Hanya ada daun kering yang berterbangan. Perasaan diawasi semakin kuat. Bayu mencoba berpikir positif. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin hanya kucing liar yang lewat. Bayu mencoba tersenyum. Meski hatinya masih gelisah. Atau mungkin tetangga yang baru pulang dan berjalan cepat. Tapi hatinya berdebar kencang. Perasaan takut mulai muncul. Bayu mempercepat langkahnya lagi, berharap segera sampai di rumah dengan selamat. Tiba-tiba, lampu jalan di depan Bayu padam. Kegelapan total menelan segalanya. Bayu berhenti melangkah. Jantungnya berdetak semakin kencang. Di tengah keheningan, Bayu mendengar bisikan. Sangat pelan dan samar-samar, bulu kuduk Bayu berdiri. Bisikan itu seperti berasal dari balik pohon tua di sampingnya. Bayu. Bayu terkejut. Suara itu dengan jelas memanggil namanya. Ia langsung memutar tubuhnya, mencari sumber suara. Bayu tidak ingin tahu siapa yang berbisik. Ia langsung berlari. Ia berlari sekuat tenaga. Adrenalin menguasai tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal. Bayangan pohon-pohon tua seperti mengejarnya. Suara langkah kakinya sendiri terdengar sangat keras di tengah keheningan malam. Bayu terus berlari, tidak peduli arah. Ia hanya ingin segera sampai di rumah. Rumah yang hangat dan terang. Rumah yang aman. Tiba-tiba, Bayu merasakan sesuatu menyentuh tengkuknya. Dingin dan lembab. Ia berteriak ketakutan. Bayu semakin mempercepat larinya. Bayangan hitam melintas di sampingnya. Bayu tidak berani menoleh. Rasa takutnya sudah mencapai puncaknya. Ia seperti dikejar malaikat maut. Tolong! Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Suaranya serak dan terbata-bata. Ia terus berlari hingga Ponime. Samar-samar Bayu melihat cahaya lampu rumahnya. Cahaya itu seperti harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti malam. Bayu mengerahkan sisa tenaga berlari menuju cahaya itu. Nafasnya tersengal-sengal, kakinya terasa berat. Sampai di depan pintu, ia langsung menggedor-gedor pintu dengan panik, berharap ada yang mendengar. Ibunya membukakan pintu. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Matanya mencari-cari tanda bahaya di sekitar Bayu. Bayu langsung memeluk ibunya dengan erat. Ia menangis, tubuhnya gemetar. Pelukan itu memberinya sedikit rasa aman, meski hatinya masih diliputi ketakutan. Di dalam rumah yang hangat dan terang, Bayu merasa sedikit tenang.
Suasana rumah yang nyaman memberikan kehangatan yang ia butuhkan. Tapi bayangan malam itu, bisikan misterius, dan sentuhan dingin tetap menghantuinya. Bayu tahu, meski ia sudah di rumah, ketakutan itu belum sepenuhnya hilang.